Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aan Hadiari, NIM 191110145, kelas HKID semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang teori pendekatan humanistik untuk memenuhi tugas MKBKKI. Langsung saja, yaitu mengenai pembahasan yang pertama tentang sejarah psikologi humanistik. Awal mula lahirnya psikologi humanistik berangkat dari nuansa psikologi yang ada pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Psikologi humanistik ini lahir atas dasar ketidakpuasan atas gerakan behavioristik dan psikoanalisis dalam memandang manusia. Pada awal tahun 1950-an, psikologi humanistik ini terus tumbuh dan berkembang dan mengkritik gerakan-gerakan psikologi modern sebelumnya, khususnya gerakan behavioristik. Kemudian, pada masa perkembangan psikologi humanistik tersebut terdapat dua aliran filsafat yang sedang mendunia dan cukup memberikan pengaruh terhadap psikologi di Eropa dan Amerika. Dua aliran filsafat tersebut adalah filsafat fenomenologi dan filsafat eksistensialisme. Kedua aliran filsafat tersebut sangat menarik bagi beberapa ahli psikologi yang berada di Amerika yang merasa tidak puas dan tersaing dari psikologi behavioristik dan psikoanalisis. Pembahasan yang kedua itu adapun tokoh-tokoh pendekatan teori humanistik, yaitu Abraham Maslow dan Karl Roger. Menurut Abraham Maslow, manusia adalah seseorang yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif serta memiliki tujuan dan harga diri. Teori humanistik meliputi pendapat dari Abraham Maslow, yaitu pada tahun 1908 sampai 1970 yang berpendapat bahwasanya manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut yang meliputi kebutuhan fisik atau biologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa dimiliki, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri, dan yang terakhir yaitu kebutuhan estetik. Dan tokoh yang kedua yaitu Karl Rogers. Karl Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik bidang klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang meliputi yang pertama, hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, yang terakhir yaitu belajar untuk perubahan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang pandangan humanistik terhadap manusia. Humanistik mengatakan bahwa manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan, serta punya harga diri. Karena itu, psikologi harus memasuki topik-topik yang tidak dimasuki oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis, seperti cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kebutuhan, rasa humor, makna, kebencian, agresivitas, kemandirian, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Pandangan ini disebut pandangan humanistik. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas, martabat, dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Dan jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, dia akan menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan orang tua, sekolah, dan tekanan sosial lainnya. Adapun pembahasan yang keempat itu teknik-teknik pendekatan humanistik dalam konseling keluarga. Dalam mengetahui konseling humanistik terdapat teknik-teknik konseling yang mana sebelumnya teknik-teknik konseling tersebut terdapat beberapa prinsip kerja teknik humanistik, antara lain yang pertama membina hubungan baik,
yang kedua yaitu membuat klien bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keterbatasannya, dan yang ketiga itu merangsang kepekaan emosi klien. Yang keempat membuat klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya itu mengembangkan potensi dan emosi positif klien, dan yang terakhir itu membuat klien menjadi adequate. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.